Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmat hidayatnya kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita lantunkan mendapat syafaatnya di akhir kelak. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Indah Permatasari, SST, MAK, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1B akan berpidato tentang belajar akuntansi mudah. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata akuntansi? Pasti rata-rata jawabannya hitung-hitungan, pusing, dan membingungkan. Tapi coba kalian bayangkan, menghitung uang 10 miliar tanpa akuntansi. Pasti bingung bukan? Membayangkan kapan kelarnya menghitung uang 10 miliar tersebut. Belajar akuntansi itu sebenarnya sangat mudah jika kalian memahaminya dengan baik. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan jika ingin belajar akuntansi dengan mudah, khususnya yang baru belajar akuntansi untuk pertama kalinya. Yaitu yang pertama, mengerti apa yang dipelajari akuntansi. Nah, akuntansi ini secara sederhana dapat diartikan sebagai teknik mengelola informasi keuangan. Pengelolaan informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Tinggal masalahnya untuk siapa laporan keuangan tersebut digunakan, untuk pemegang saham atau owner, untuk bank atau sebagainya. Sepanjang belajar akuntansi, kita akan mempelajari hal ini. Akuntansi mempelajari teknik-teknik yang berbeda tergantung untuk siapa laporan keuangan tersebut digunakan, seperti halnya dalam akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Kedua, jangan terjebak dengan hafalan debit dan kredit. Banyak orang belajar akuntansi dengan menghafal jurnal satu persatu beserta posisi debit kreditnya tanpa mengetahui apa sebenarnya fungsi debit kredit itu. Debit kredit dalam sebuah jurnal di akuntansi sebenarnya tidak perlu dihafal sama sekali, apapun jenis jurnalnya, asalkan kita mengetahui konsep berpikir laporan keuangan yang diberikan, terutama dalam penyusunan neraca. Ketiga, memahami konsep dasar utama akuntansi. Banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar, bahkan seringkali dianggap sebagai pertanyaan bodoh, yang lalu ditanyakan ketika belajar akuntansi pertama kalinya. Padahal, dengan mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, belajar akuntansi akan jauh lebih mudah. Semua pertanyaan mendasar tersebut dapat dijawab dan diketahui pada konsep utama akuntansi. Keempat, memahami persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi memang terlihat sederhana, namun persamaan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika membuat laporan keuangan, terutama neraca. Bahkan dalam pembuatan laporan keuangan yang kompleks sekalipun, seringkali persamaan ini menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangannya. Kelima, utamakan konsep, baru kemudian metode dan teknik. Kebanyakan orang biasanya bingung belajar akuntansi dikarenakan kekeliruan proses dan struktur pada saat belajar akuntansi. Disarankan untuk kita semua memperkuat konsep akuntansi terlebih dahulu. Setelah benar-benar dikuasai, baru mempelajari teknik-teknik yang ada dalam akuntansi. Teknik dan metode akuntansi akan mudah dimengerti saat kita benar-benar memahami konsep akuntansi, dibandingkan langsung mempelajari teknik dan metodenya tanpa memahami konsep atau pemikiran di balik teknik-teknik atau konsep tersebut. Yang terakhir yaitu yang keenam, memahami bentuk laporan keuangan. Sering terlupakan pada saat belajar akuntansi adalah hanya berfokus pada sudut pandang pembuat laporan keuangan dan melupakan sudut pandang pengguna laporan keuangan. Dengan memahami setiap jenis laporan keuangan dan hubungannya antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan lainnya, laporan keuangan yang disajikan akan jauh lebih berkualitas. Dan dengan memahami laporan keuangan ini, skill set untuk menjadi seorang akuntan menjadi lebih lengkap dan komprehensif, karena memahami mulai dari konsep, metode, teknik, hingga produk akhir dari akuntansi.
Nah, teman-teman sekalian, memahami akuntansi memang tidak mudah dan juga tidak bisa disangkal. Banyak orang berpikir akuntansi itu sulit, kadang membosankan. Tetapi jika kita mengerti caranya yang benar dan tepat, semuanya akan terasa mudah dan menyenangkan. Dari apa yang saya sampaikan dalam pidato ini, bisa kita jadikan tips agar lebih mudah dalam belajar akuntansi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai manusia tentu saya banyak kekurangan. Maka dari itu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak, saya ucapkan mohon maaf. Penutup kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.